media sosial, yaitu HP. Karena zaman sekarang ini HP sangat dibutuhkan untuk belajar online. Terima kasih Bapak dan Ibu Sekolah Minggu. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan ya. Hai guys, hari ini 11 Maret ulang tahun saya, 7 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saya menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan, sayang sama orang tua, menjadi anak yang pintar, anak yang hebat. Terima kasih Tuhan. Nama saya Rafael. Saya setiap hari menggunakan media sosial, yaitu HP. Karena zaman sekarang ini HP sangat dibutuhkan untuk belajar online. Terima kasih Ibu Bapak Sekolah Minggu. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan ya. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Natania. Saya akan menyebutkan media sosial dan game yang saya punya. 1. YouTube. Dari YouTube saya menonton Superbook. Dari Superbook saya semakin mengenal tokoh Alkitab. 2. Kuis Alkitab. Dari kuis Alkitab saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari segi iman. Terima kasih. Nama saya Tiara. Saya setiap hari menggunakan media sosial, yaitu HP. Karena zaman sekarang ini HP sangat dibutuhkan untuk belajar online. Terima kasih Ibu Bapak Sekolah Minggu. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan ya. Menceritakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Aku bisa mendengar dan melihat, dan aku bisa menapas dan berbicara, bahkan bisa bernyanyi. Terima kasih. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Jessica. Saya akan menceritakan sosok tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru yang patut diteladani, yaitu Maria Ibu Tuhan Yesus yang mengajarkan berserah kepada Tuhan. Maria adalah perempuan yang tinggal di kota Nazaret, Galilea. Ia sedang bertunangan dengan Yusuf. Ketika malaikat Gabriel datang dan memberitahu bahwa ia akan melahirkan juru selamat dunia, ketika Maria mendengar bahwa ia akan mengandung, maka ia sangat terkejut. Tentu itu wajar, sebab Maria itu belum menikah. Hamil di luar nikah adalah aib besar yang sangat memalukan. Bahkan dalam hukum Taurat Yahudi dapat diganjar hukuman mati. Namun, malaikat Gabriel mengatakan Maria akan mengandung juru selamat dari Roh Kudus. Jadi Maria mengandung bukan dari manusia, karena anak yang dikandung itu juga bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan sendiri yang datang ke dunia. Hal yang luar biasa adalah respon Maria. Maria percaya kepada ucapan Gabriel dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam Lukas 1 ayat 26-38. Perkataan Maria ini menggambarkan sikap seseorang yang berserah kepada kehendak Allah tanpa ada bantahan. Terima kasih. Hai teman-teman. Aku bakal Nama saya Geren. Di sini saya
sedang bermain dengan teman bersama Zara itu Alfaran Kenzo Gavin. Senjata aku mana? Kita Ya lagi itu lah saya yang kita lagi bermain. Senjata aku mana? Nih, warna lain nih. Nih. Ayo di. Ayo. Biasanya kalau di rumah Ayo. saya suka bermain Uno Nanti kabarin aku. Alamak. dan berlari-lari Senjata abang deh. Sini. dan bermain Roblox. Awas ya. Oke dah. Iya, kecil. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Ya, pasti sehat semuanya kan? Pastinya dong, Iya. semoga sehat selalu, yang sakit juga semoga cepat Iya sembuh. Kak ya. Oke, semuanya sudah manis-manis, Ya, sudah sudah cakep-cakep, ya. Udah mandi kan? Sudah dong Iya. Inang. Sudah itu mari kita beri hati dan sebentar ya untuk ibadah sekolah minggu. Boleh diajak mama, papa, abang, kakak, adik ya. Supaya kita beribadah. Dan jangan lupa persiapkan nyanyian kidung jemaatnya, Alkitab. Dan juga jangan lupa persembahan. Nanti jangan waktu persembahan lari deh ngambil persembahannya. Disiapkan dulu ya mama, papa, dikasih sama anaknya ya. Nanti dimasukin ke amplop ya, oke? Biar kita memulai, mari kita buat pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu, ayo semuanya bangkit berdiri sambil kita bernyanyi. Ayo bang, musik. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory haleluya, glory haleluya. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus lebih dalam sungguh. Cintaku dalam lebih dalam sungguh. Cintaku dalam lebih dalam sungguh. Ya udah panas ya? Udah boleh ya? Dong Inang. Ya. Ayo sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Ayo semuanya berdoa, tutup lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami dari hari ke hari hingga saat ini di mana kami hendak memulai ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Berkati Bapa, firman-Mu yang hendak kami dengarkan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Karena itu Tuhan, kami sampaikan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu dari permulaan pertengahan hingga mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, yuk kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari nyanyian Ya Allahku Hatiku.
jagat raya bintang gemerlapan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya. Salah lihat. Lanjut lagi ya? Ya, kita memulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 569, Ya Allahku hatiku senang. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku Amin. Ya, kita memulai ibadah, kita bernyanyi Ya Allah hatiku. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita masuk ke hukum Taurat atau titah yang ke-8. Titah keberapa? Iya, Ke-8. titah ke-8. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah ke-8. 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Ya. Sampai di situ hukum Taurat Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi tambah hari tambah cinta Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya. Tambah hari
lagi ya, bikin gerakannya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita masuk ke epistel, yaitu atau ayat bulanan pada bulan Maret, yang tertulis dari Mazmur 50 ayat 15. Berarti udah 2 minggu ini kan? Nah, berarti sudah mulai dihafal dong. Ya. Ya, sekali lagi ya, Mazmur 50 ayat 15. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Ya. Kita kembali bernyanyi, mari kita bangkit berdiri. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku yang teduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, mari kita mendengarkan warta sekolah minggu. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Kak. Semoga kita dalam keadaan sehat, ceria, dan pastinya semangat ya dalam semua halnya. Hari ini wartanya tidak banyak. Yang pertama, kita masih di rumah ya ibadahnya adik-adik sampai belum ditentukan waktunya. Semoga adik-adik tetap sehat, terus juga tetap semangat ibadahnya walaupun dari rumah. Jangan jadinya males-males nggak nonton videonya, oke? Yang kedua, jangan lupa dipersiapkan persembahannya yang udah disiapkan selama ibadah. Lalu nanti bisa dikirimkan ke sintua terdekatnya atau nanti dititipkan mama papanya saat ke gereja, atau juga bisa
transfer ke rekening gereja kita gitu. Nah, jangan lupa juga dihafalkan ayat bulanan ini ya, karena udah minggu kedua. Dihafalkan bahasa Bataknya, bahasa Indonesianya, biar nanti di minggu keempat sudah bisa hafal dan tinggal take video aja deh untuk tugasnya. Gitu aja wartanya. Mungkin Inang ada tambahan? Iya, jadi rajin-rajin Kak ini ya membaca di grup ya, karena kakak GSM-nya, guru-gurunya selalu memberikan tugas ya Kak ya. Iya, diharap dikirim ya melalui WA grupnya ya. Oke, itu aja. Iya, mari kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Dipersiapkan persembahannya. Kita bernyanyi bagi Yesus kuserahkan. Kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya baik adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendengar firman-Mu, berkati kami supaya dapat mengertinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, untuk khotbah pada hari Minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Kita buka ya. Kita baca. Judulnya memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti bulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantung. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Nah, adik-adik tahu kan 2 Raja-Raja berarti ada di Perjanjian Lama. Alkitab kita mempunyai 2 bagian, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Nah, sekarang abang masih ingat, mungkin ada yang sudah besar masih ingat, selalu abang ajarkan lagu tentang Perjanjian Lama. Ingat ya, ada kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Bentar ya, abang ambil gitar dulu. Nah, dalam Perjanjian Lama itu kan ada kitab-kitab. Nah, apa saja kitab-kitabnya itu? Ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, macam-macam kan. Lebih gampang kalau kita menghafalnya sambil bernyanyi. Salah satunya tekniknya itu.
Ya, abang coba ulangi lagi ya. Mungkin yang besar sudah tahu, tapi yang kecil-kecil yang masih baru-baru masih belum tahu. Berapa nanti? Ada pertanyaan nanti. Berapa sih jumlah kitab dan perjanjian lama? Nah ya, kita coba ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakarya, Maleaki, Kitab Perjanjian Lama. Ya, itu lagunya ya. Jadi kita tahu, orang Kristen masih tahu kita punya Alkitab ada dua, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama ada beberapa itu kitab, kita Perjanjian Baru juga ada berapa kitab. Nah, hari ini kita membaca dalam kitab dua raja-raja. Raja-raja 1 dan Raja-raja 2 yang kita baca dua Raja-raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Bercerita tentang seorang nabi yang namanya Elisa. Kalau ada sebutan nabi berarti dia itu adalah hamba Tuhan, hamba Tuhan. Mungkin bisa disamakan seperti pada saat ini mungkin pendeta kali ya. Pada saat itu hamba Tuhan itu memimpin bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel sudah dipimpin oleh seorang raja ya. Kalau sekarang mungkin namanya di Indonesia namanya presiden lah gitu ya. Ini di sana pada waktu itu adalah raja ditolong atau dibantulah sama seorang abdi Allah. Abdi Allah itu adalah orang yang dekat sama Tuhan. Dia sering mendapat wahyu, dapat perkataan dari Tuhan, dan itu disampaikan kepada rajanya dan juga rakyat bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel itu lagi susah mereka lagi banyak menderita, banyak yang kurang makan, banyak yang sakit, banyak yang mungkin nggak ada pekerjaan gitu ya. Sama lah kalau seperti kita saat ini. Sekarang lagi ada apa sekarang? Sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. COVID-19 disebabkan oleh virus namanya virus corona. Apalagi sekarang lagi naik-naiknya itu virus corona varian Omicron ya. Lagi banyak nih, makanya kita sekarang masih offline ya. Masih online, masih daring. Nah, kalau sekarang kan kita lihat ya, orang-orang pada susah. Kalau lihat televisi, orang-orang pada susah, banyak. Minyak diserbu banyak, harga minyak naik, harga tempe juga naik tuh gara-gara kedelai. Waduh, banyak ya, susah banget. Orang-orang cari pekerjaan juga susah. Kalau umpamanya ada ayahnya atau temannya dari ayahnya atau ibunya banyak yang kehilangan pekerjaan, mau beli apa-apa susah, nggak seperti kemarin sebelum COVID. Terus banyak yang sakit, lihat kan di rumah sakit kan banyak orang yang sakit kan, banyak orang yang sakit, masuk rumah sakit, ada juga yang meninggal. Nah, pada saat itu bangsa Israel sama seperti saat ini kita dalam pandemi ya. Nah, pada saat itu Nabi Elisa
berkeliling di Israel. Nah, di Israel terus kemudian pada suatu ketika dia datang datang ke daerah namanya Gilgal. Nah, di tempat itu rupanya pada waktu dia datang ada orang yang memberi makanan, bawa kantung tuh. Ini Bapak Nabi gitu. Bapak Nabi. Apa ini? Katanya. Oh, ini persembahan namanya ya. Bulu hasil katanya gitu. Nah, yang namanya bulu hasil itu diberikan kepada hamba Tuhan supaya hamba Tuhan untuk makan. Kalau kita pernah tuh Abang ingat dulu waktu pergi ke kampung, kan di kampungnya Abang itu di gereja itu nggak ada pendetanya, yang adanya cuma guru ya kan. Nah, datanglah suatu saat pendeta habis itu begitu selesai melayani nanti dibawa ke rumah dikasih makan. Nah, mungkin seperti itulah ya, dikasih makan. Nah, dibawa kantung kan, nah, dibawa kantung isinya roti sama gandum. Jumlahnya ada 20. Nah, si Nabi Elisa makan kan, dikasih makan ya makan lah ya kan, sama seperti kita lah, ditawarin makan ya makan lah gitu kan. Tapi Nabi Elisa tidak mau makan sendiri, dia suruh sama yang orang yang bawa itulah bagikan sama orang-orang itu. Nah, si orang itu bingung lihat-lihat, gimana caranya nih? Nah, kenapa dia bingung? Soalnya orang-orang yang lagi berkumpul situ yang mau ketemu sama Nabi Elisa itu ada 100 orang. Kebayangkan gimana nih? Aduh, pusing nih. Rotinya cuma 20, satu dimakan sama Nabi Elisa. Sisa berapa? 20 kurang 1 sama dengan 19. 19 gimana nih cara kasih makan? Lah saya kok disuruh ngasih makan ke 100 orang? Bingung dia. Akhirnya dia ngomong sama Nabi Elisa, Nabi gimana nih? Orangnya ada 100 tapi itunya cuma 19, gimana nih? Kan nggak cukup pastinya. Nah, terus katanya Nabi Elisa, kasih aja, firman Tuhan sudah mengatakan orang-orang itu akan makan dan pasti akan ada hasilnya, ada sisanya. Nah, oh begitu katanya. Wah, karena katanya Nabi, si pelayannya itu langsung yakin aja, langsung ngasih dikasih makan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40. Wah, ternyata sampai 100 orang itu dapat makan semua, dapat roti semua. Wah, masih ada sisanya juga. Wah, benar berarti ini. Apa kata Nabi Elisa? Firman Tuhan mengatakan semua orang akan makan dan ada sisanya. Ya, hebat kan? Itulah hebatnya firman Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Nabi Elisa mengantarkan firman-Nya dan pelayan percaya dan melakukannya, dan ternyata terjadi sebuah mujizat. Nah, adik-adik, kalau kita sekarang lagi pandemi, banyak susah, mungkin ada yang susah, ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang saudaranya sampai karena nggak ada pekerjaan di sini, ayahnya terus kemudian pulang kampung. Banyak yang mungkin sakit. Aduh, di gereja kita juga ada yang sakit-sakit kan karena itu. Nah, tapi percayalah, firman Tuhan pasti akan digenapi. Firman Tuhan pasti akan genapi, dan juga Dia akan menyayangi
umatnya pada masa kesesakan. Masa kesesakan apa? Pada masa pandemi ini. Apa ayat bulanan kita? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, Ia akan melepaskan. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan, ya. Walaupun kita susah, pasti akan melepaskan. Jadi anak-anak sekolah, ada di sekolah minggu, yakin akan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia lihat, wah ini satu-satu dilihat, ya. Satu-satu dilihat. Waktu susah, dia pasti akan melepaskan. Mungkin tidak seperti yang hebat-hebat yang lain, tapi dia akan melepaskan kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup adik di sekolah minggu. Kalau umpamanya, gimana ya, bapak saya lagi susah, bapak saya lagi sakit, atau mama saya lagi sakit karena corona. Tuhan punya cara yang gampang loh. Gimana caranya? Berdoa. Bang, saya nggak bisa berdoa. Tuhan Yesus punya cara. Punya cara yang paling gampang. Gimana caranya? Berdoa, Bapa kami. Tuhan Yesus bilang, kamu nggak bisa berdoa, nggak bisa berkata-kata yang lain, tapi yakin Tuhan sudah mengajarkan doa Bapa kami. Gimana doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tekan pada kita. Ya, gampang. Anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu sudah diajarin kan? Doa Bapa kami, gampang sekali. Tiap hari diucapkan, pasti bisa. Nah, Tuhan Yesus sudah ngajarin, nggak susah-susah. Kalau kita, kadang-kadang ada di sekolah ada yang takut ke depan. Bang, nggak bisa berdoa. Ya udah, doa Bapa kami aja. Kalau nggak bisa doa Bapa kami, gampang banget. Tutup mata, lipat tangan, tutup mata, doa. Tuhan Yesus berkati kami hari ini, amin. Udah begitu aja, gampang. Ada caranya. Kita lagi susah, gampang. Tuhan Yesus sudah kasih jalan, ya. Jadi adik-adik percaya sama siapa? Percaya kepada firman Tuhan Yesus. Gimana caranya? Pertama, baca Alkitab. Kalau umpamanya belum bisa baca, bilang sama mama bapaknya, baca Alkitab, ya. Kalau nggak bisa lagi, langsung berdoa, Tuhan Yesus berkati kami, amin. Udah begitu aja, gampang kan? Nah, Nabi Elisa juga sudah memperlihatkan contoh. Nah, kita juga saat ini bisa memberi contoh, ya, memberi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan percaya, dengan berdoa, kita akan bisa melewati pandemi ini, ya. Demikian firman Tuhan. Kita ulangi sekali lagi lagunya, ya. Di Aku Perjanjian Lama, supaya adik-adik tahu. Kejadian Keluaran, Imamat Bilangan Ulangan, Yosua Hakim, Rut Samuel, Raja Jadwa Tawarik, Esra Nehemia, Ester Ayub, Mazmur dan Amsal, Pengkhotbah
Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu yakin akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bang Rusman. Kiranya Tuhan memberkati, mengajari kita supaya kita dapat melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit semuanya berdiri, kita bernyanyi, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Sampai jumpa ya minggu depan.